Halo teman-teman, ini untuk bantu teman-teman yang belum isi laporan SKP ya, lampiran SKP ya. Terus maaf, aku videonya pakai HP karena aplikasi di laptop aku udah aku hapus yang bisa buat mirroring gitu. Nah ini masuk caranya, yang pertama masuk ke TRK seperti biasa. Ini kan TRK-nya. Nah ini, nah kemudian ini teman-teman maju ke di halaman dashboard itu, teman-teman klik yang input SKP utama ini ya, input SKP utama diklik ini, kemudian pilih rencana kinerja ya, sama seperti ketika teman-teman isi SKP kemarin. Nah ini ya, nah nanti kan akan muncul seperti ini. Nah kalau udah muncul seperti ini, teman-teman harus cek dulu ini ada berapa rencana kinerja nih. Ada berapa rencana kinerja yang sudah teman-teman buat. Nih kalau aku ada 5 nih, nomor 1 ini. Nah kita scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah nih. Nah aku kan ada nomor 2 tuh. Terus ada lagi nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah karena aku punya 5, ada 5 rencana kinerja. Nah, rencana kinerja ini kita fokusnya di sini ya, rencana kinerja pegawai. Karena kalau yang ini mah yang kolom pertama mah itu atasan. Kita mah yang ini yang pegawai. Nah, karena ada 5, maka nanti yang saya buat di lampiran rencana kerja ini juga harus 5 gitu ya. Nah, Ibu Bapak ada baiknya daripada bolak-balik nanti buka lampiran rencana kinerja, lebih baik Ibu Bapak lihat dulu ada berapa poinnya, terus dicatat poin pertama apa. Misal poin pertama saya di sini itu memberi pembelajaran kimia sama siswa gitu ya. Poin keduanya karena saya Wakasek maka saya membuat KWSP, merevisi, memvalidasi dan melaksanakan KWSP kurikulum Merdeka level 2 ya. Terus yang ketiga terbimbingnya profil pelajar Pancasila kalau saya. Nah yang keempat evaluasi pembelajaran ya, seperti PAS, PAT yang kayak gitu, sama ulangan harian gitu. Terus yang kelima tersusunnya rencana pembelajaran, ini kebalik harus ini paling atas ya, tapi nggak apa-apa. Nah saya ini yang nomor 5 rencana pembelajaran teh. Nah nanti ini ditulis aja dulu sama Ibu Bapak atau di screenshot biar nanti tahu harus mengisi apa di sini di lampirannya ya. Nah kalau udah ingat atau udah ditulis, ini kita menuju ke sini. Ini kan ada lampiran rencana kinerja. Nah diklik aja, diklik. Nah akan muncul ini kan. Nah ini yang Ibu Bapak isi ada 3 ya. Ada dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya berarti apa yang Ibu Bapak harapkan dari sekolah, fasilitas apa yang Ibu Bapak harapkan dari sekolah gitu ya. Nah kalau skema kemudian itu dukungan sumber daya. Kemudian yang kedua yang diisi adalah skema pertanggungjawaban. Nah berarti kalau ini mah nanti kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita bagaimana gitu ya. Kalau tadi kan ini yang pertama minta dukungan sumber daya nih, kalau udah dikasih kemudian kita laksanakan kegiatannya sesuai rencana. Nah kemudian pertanggungjawabannya seperti apa, di sini nanti ditulis. Nah kemudian konsekuensi. Nah kalau untuk konsekuensi silakan Ibu Bapak apakah akan konsekuensi positif atau konsekuensi negatif, silahkan. Konsekuensi di sini kalau Andri sih lebih memilih lebih baik yang positif ya. Misal dukungan sumber dananya sudah diberikan, kemudian kita sudah mempertanggungjawabkan, dan setelah dipertanggungjawabkan misalnya nilai kita sudah sesuai nih, memang sudah bagus. Nah konsekuensi yang kita dapatkan apa gitu, bisa aja berupa misalnya ingin ada penghargaan, atau misalnya ingin nilainya dimaksimalkan sesuai tupoksi misal, atau misalkan ingin diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri misal, silahkan aja. Jadi Ibu Bapak mengisi ini tuh tidak ada
apa sih standar bakunya ya, silakan aja gitu. Tapi ingat disesuaikan dengan tadi rencana kinerja tadi yang di depan gitu ya. Nah, kalau rencana kinerjanya tadi rencana kerjanya ada 5, maka di sini juga di lampirannya harus ada 5 seperti itu. Misal nih, dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang saya isi mah ya. Karena tadi poin nomor 1 itu saya tentang proses pembelajaran kepada siswa, maka dukungan sumber dayanya yang saya minta adalah dukungan fasilitas sarana prasarana sekolah terkait proses pembelajaran mandiri dan kolaborasi gitu ya. Kenapa saya nulis kolaborasi? Karena di sekolah kita kan juga ada yang kolaborasinya gitu. Nah, ini yang sasaran pertama tadi ya. Nah, karena sasaran Andri ada 5, maka yang kedua ya tinggal tambah lampiran. Nah, tambah tuh. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua Andri mah buat KWSP gitu kan, membuat KWSP, menyusun, merevisi, memvalidasi dan melaksanakan. Jadi di sini dukungan sumber daya yang diharapkan apa? Misalnya dukungan data dari Dapodik, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman-teman manajemen. Nah, seperti itu intinya. Nah, kalau teman-teman tadi apa itu nomor 2, silahkan diisi gitu ya. Kalau misal saya mau sama aja, ya udah nggak apa-apa. Yang kalau mau sama itu Andri pernah share ya itu dari grup Wakase Kurikulum, ya silahkan aja diikuti itu gitu. Cuma lihat itu nomor 1 untuk apa, nomor 2 untuk apa, nomor 3 untuk apa. Tadi kan ada misalnya ibu bapak ada 4, berarti 4 nanti teh di sini teh. Terus tambah ini kan baru 2 ya. Nih, ini yang kedua baru mau ditulis sama Andri. Nah, nanti yang ketiga ya tinggal tambah lampiran gitu. Kalau misalnya ibu bapak di situ membimbing olimpiade misal, ya dukungan sumber dayanya tentu saja misalnya ada tambahan fasilitas gitu loh. Seperti misal silahkan aja apa misalnya buku pegangan olimpiade atau apa seperti itu, atau misalnya akses ke channel atau private channel yang membahas tentang olimpiade misal. Tuh misal. Tapi kalau hoream hese nya mah enggak apa gitu, ditulis aja. Nah, ini nanti kalau udah terisi, nanti di sini ibu bapak teh harus ada 5, kalau ibu bapak 4 ya. Kalau ngisi rencananya ada 4, berarti nanti ada 4, 1, 2, 3, 4 nerektek teh. Demikian juga pada saat di skema pertanggungjawaban. Di skema pertanggungjawaban juga nanti teh ibu bapak tinggal tambah lampiran. Sampai sebanyak yang ada di SKP yang sudah ibu bapak bikin. Demikian juga dengan konsekuensi. Nanti kalau udah semua, ibu bapak tinggal simpan. Ini klik simpan, udah. Nanti kalau mau ngecek silahkan buka lagi. Sudah betul ada 5 kah? Sudah betul ada 4 poin kah? Itu ya ibu bapak. Terus kemudian kalau untuk IKI yang saya tahu dari Pak Dida ini mah ya. Jadi IKI silakan ibu bapak cek dulu. Yang pertama cek yang di IKI ya, sudah keluar belum dari bulan 1 sampai bulan 12. Harusnya sudah keluar. Kalau tidak keluar itu harus wanti-wanti ibu bapak harus segera meriset ya, melaporkan intinya. Nanti yang memperbaikinya bagian lainnya. Jadi misalnya saya keluar dulu. Misal di IKI ya, kita lihat IKI-nya naik ke atas. Nah, ini kan lapor SKP. Nah, lihat di IKI target kinerja. Bentar ya ibu bapak, aduh rada lemot ininya sinyalnya. Nah, ini indikator kinerja individu nih, lihat. Bulan ke-1. Nih kan bulan ke-1 ini. Ada nih, ada kata lapor. Nah, kata Pak Dida mah, kalau ibu bapak mau melaporkan silahkan. Kalau misalnya ini kan dokumen ya silahkan isi. Sebenarnya ini ada dua ini ya, ada dua apa sih namanya, dua asumsi yang namanya antara dokumen dengan kegiatan, tapi nggak apa-apa. Intinya gini, ibu bapak kalau misalnya disuruh upload lagi aja link YouTube yang sudah ibu bapak bikin katanya. Yang di bulan-bulan sebelumnya kemarin kan kita bikin ya, bulan 9, 10, 11 bikin. Nah, itu aja, berarti kan kita punya 6 tuh video. Itu aja masukin gak apa-apa katanya. Cuma fokus di yang Desember, silahkan bikin benar-benar yang Desember mah, karena itu yang mau dinilai gitu cenah. Karena yang bulan-bulan sebelumnya mah dianggap sudah selesai. Itu ya ibu bapak.
Nah, balik lagi ke yang tadi, nanti input SKP utama, rencana kinerja. Nanti kalau misalnya sudah Ibu Bapak simpan tadi, nanti di sini ada yang ada lampiran kinerja, ada tambahan lagi nanti di sini ada tutup SKP gitu. Nah, itu jangan diklik dulu ya. Nanti itu bareng-bareng aja. Bisina, kalau Ibu Bapak sudah ngeklik tutup SKP, Ibu Bapak sudah tidak bisa ngedit, sudah tidak bisa memperbaiki gitu ya. Jadi sekarang silahkan bikin dulu lampiran rencana kerjanya jumlahnya sesuai dengan jumlah rencana kinerja Ibu Bapak yang udah bikin. Kemudian disimpan itu aja. Setelah itu Ibu Bapak cek lagi apakah sudah tersimpan atau belum. Kalau belum ya silahkan diedit lagi aja, diperbaiki, ditambah kayak gitu. Atau kalau kurang gitu. Kalau sudah tidak kurang pas ya sudah. Kalau misalnya hanya mau diedit-edit enggak tanpa penambahan ya silahkan. Itu ya, nanti kemudian asal klik lagi tombol simpannya tadi. Jangan lupa klik tombol simpan ini nih yang paling bawah. Kalau enggak diklik tombol simpan nanti enggak kesimpan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga berguna. Terima kasih.